Закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Welcome back to JK Project FM Studios, radionya orang Cikarang. Untuk tema kita kali ini, kalian tahu gak sih apa arti definisi pintar? Banyak juga sih masukan dari teman-teman gua. Definisi pintar itu adalah bisa membagi waktu antara waktu kerja, waktu bermain, dan waktu untuk keluarga. Oke, untuk guestar kita kali ini kita kedatangan sutradara dari BNTV atau Betawi Ngapak TV. Halo Kak. Halo, kenalin, gue Yogi Hidayat. Oke Bang Yogi Hidayat, terima kasih nih udah datang di acara kita kali ini. Untuk kesibukan kali ini masih di proyek film juga Pak? Ya, alhamdulillah kita masih dalam proyek film tentang horor. Bang Yogi Hidayat, kasih kiat-kiat sukses dong untuk para listening kita kali ini. Oke, siap. Ini cuma hanya menjadi suatu seringan saja ya. Dalam perjalanan menuju sukses, kita sering melupakan suatu kunci penting, yaitu bahagia. Keberhasilan tidak hanya diukur dari pencapaian, materi atau posisi, tetapi juga dari beberapa bahagia dan memuaskannya perjalanan itu sendiri. Kerja bahagia bukan hanya tentang mencintai apa yang kita lakukan. Serius nih Bang Yogi? Ya serius. Tapi juga tentang menemukan keseimbangan, menikmati proses dan merayakan setiap langkah kecil kita. Tuh para listening, inilah kalau kita ketemu sama orang sukses. Lanjut lagi dong infonya. Sukses sejati dimulai dengan bekerja dari hati, dan bahagia adalah rahasia terbesar untuk mencapainya. Oke, jawaban untuk selanjutnya kita akan dengarkan chart musik nomor 2, yaitu Sheila on 7, Check It Out. Oke, tetap di JK Project FM Studios, radionya orang Cikarang. Untuk penyiar kita sore hari nanti, kita ketemu dengan Kakak Rizka. Halo Kakak Rizka. Halo
Halo, selamat siang. Gimana kabarnya Kak Rizka? Alhamdulillah baik. Untuk project selanjutnya gimana nih Kak Rizka? Gimana ya? Masih dipikirin sih. Oke, untuk lagu selanjutnya di chart nomor 1 yang bertengger 3 minggu, Padi. Nah, ini curhatan dari anak-anak sekolah nih. Halo Kak Rehan. Halo, Gimana nih kesibukannya nih? aku lagi sibuk sekolah nih, gak libur-libur. Wah, pastinya makin pusing dan stres ya Kak Rehan ya. Semangat terus Kak Rehan. Ya, untuk cuaca Cikarang kali ini panas banget ya, tapi udaranya sejuk. Ya, tetap stay tune terus di Jaka Project FM Studios, radionya orang Cikarang. Ya, untuk para listener jangan lupa juga subscribe, like, and comment, share YouTube channel Jagat Gaib dan Tahu Ngapa TV. Sehat selalu untuk kalian semua yang pencinta horor, khususnya film-film horor Indonesia. Yuk, serem-serem tonton segera Jagat Gaib. Untuk yang suka cerita-cerita horor bisa tonton dan subscribe, like, and comment, share YouTube channel Juna Malam. Untuk pecinta film Korea, jangan lupa subscribe Smoothie. Ya, tetap di Jaka Project FM Studios, radionya orang Cikarang. Ini kan rumah gue tahu banget ini bekas orang mati sambil geledek. Ngeri mata. Mana iseng banget asal. Ih. Mana gue jaga dewek-dewek kali dikasih temen gitu biar ada temen ngobrol. Iya namanya ya. Kalau laki-laki mah temen udah biasa. Kasih hansip yang cewek perempuan. Iya, biar bisa kecipiki berdua. Iya, resep kan begitu jadi hansip kita keamanan. Jadi kita agak iseng. Oh, mulai gelap banget ini ya. Cip, bohong gue kira apaan itu? Kaget gua. Lah, perasaan gua nih ngomong di jendela. Buset, bohong gue kaget. Bangun makan nasi ayam. Duh, kaget gua. Ngintip ah, ada apa di dalam ya? Serem amat itu mukanya. Muka gua itu, muka gua, sampai kaget. Gelap bener. Gua mau ngalih ini. Tapi biar bagaimanapun gua kudu ke dalam ini, ngecek ke dalam ini, mereka ini. Karena gue udah dapat tugas. Waduh. Pintunya ya. Wah, pintunya ketutup. Gue bilang bisa dibuka. Iya. Tapi udah oyak-oyak sih. Bisa nggak? Soalnya ya. Buset, muka gue itu Bang. Kaget. Mana ini ya? Gue duduk dulu dah. Aduh, ngap-ngapan gue. Aduh. Iya, enak bener. Aduh, mantep ini mah. Aduh, udah kayak di apa namanya? Di tempat hotel-hotel berbintang ini.
Iyalah tetep banget ada dewek juga. Gue ngomong sama siapa ya? Kagak ada temennya padahal. Ya, tapi pakai jatuh lagi. Ilah. Pakai jatuh lagi. Bukan apa-apa. Ini kan sebagai partner gue ini tuh. Kalau nggak begini gue nggak diakui sebagai keamanan di sini. Makanya nih RT nih apa namanya ngasih kepercayaan buat gue karena selama gue tugas di sini alhamdulillah nggak ada maling, kagak ada garong. Iya. Karena apa? Karena gue tadinya mantan garong, mantan maling. Iya. Jadi gue jadi aman kampung ini. Dan gue garongnya. Jadi gue ngapa jadi merinding begini? Iseng amat ini ya. Ada apaan ya? Gak ada apa-apa. Perasaan doang. Perasaan diriku saja itu. Iya. Kita harus lawan. Siapa takut gitu-gitu. Kenalin nih, Limnas. Daerah sini, daerah kampung Bengek. Gak ada yang berani. Setan aja gue lawan. Gue tendang kalau perlu. Merinding lagi aja. Apa ini? Buat perengus ini, perengus. Kagak hilang-hilang bawa perengus ya. Nah, ganti buat lotok. Siap. Ih, begini nih. Ih, ada apaan ya? Dikira gue takut. Lu belum tahu sama gue, hah? Buset, nih kenalin nih gue nih, hah? Jagoan sini. Macam-macam sama gue. Gue takut kali. Oh, patok. Wah, ini dia bisa bocor-bocor. Aduh. Mbah. Duk, Mbah, jaga perilaku dan sopan santun ya, Duk. Iku ae pesane Mbah nang kene. Mbah. Gua tungguin lempengan ini RT nih. Kalau sampai dia kagak nontot, gua pelintir batang hidungnya ini. Ayo, mau lari kemana? Sip. Mau lari kemana, RT? Gua mau nagih uang dulu ke itu sekretaris. Entar dulu masalah nagih uang mah. Ini nanyain gaji kan gua tahu. Gaji mah ada, cuman gua nanyain dulu Nah, iya ke nih. sekretaris. Belum tahu lempengan mana saya ngomong. Ya. Ini, saya pokoknya detik ini, hari ini, menit ini saya minta penambahan personil. Saya juga sebenarnya pengen nambahin personil sih. Cuman gajinya nggak naik-naik gimana? Masa gaji lu ntar dibagi dua kan nggak mungkin. Pokoknya Teh, saya nggak mau tahu. Kalau kagak ada penambahan personil, saya minta naik gaji. Titik pokoknya. Kalau kagak, saya keluar, saya berhenti juga hari ini. Kalau gaji kan itu tergantung iuran warga sih. Nah makanya saya mau ke rumah sekretaris, mau nanyain laporannya.
Semalam teh saya ngeronda di rumah yang kosong teh, yang bekas orang mati sambil geledek. Tahu kan teh? Nggak ada apa-apa itu. Saya sering tiap malam kok jalan situ. Ya, nggak ada apa-apa bagaimana sih teh? Nggak ada apa-apa sih. Lu takut kagak sendiri mau aja lagi dah, kali. saya ke situ kagak mau lagi dah, bener dah. Berani saya kagak mau kapok, saya teh kapok udah. Begini saya berhenti, enak kerja dah. Gaji gue naikin ntar, gampang. Ntar gue temenin. Yang naikin siapa? Ente mau naikin gaji, mau naikin ini siapa ini? Pokoknya gue naikin dah. Udah Rasip, sekarang begini lu tenang aja, lu jaga. Gaji lu gue naikin. Ntar personil gue cariin lagi. Sekarang gue mau ke rumah Bu Hilda. Buset, ente tahu-tahunya Bu Hilda. Malah montok banget lagi. Tapi amat ini kampung agak ada orang atu-atu acan. Jaga dari kemarin, dewek mulu, agak ada temennya. Minta gaji agak ditaikin sama RT. Pelit banget RT dah. Aduh, kemana gue nyari yang namanya Suari ini? Kayak yang ciri-ciri dari RT katanya kalau nggak salah ya, giginya ompong. Onggos. Nah loh, ada orang nih. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Boleh nanya ada bang? Kita dari tadi udah muter-muter nyariin orang yang namanya Suari apa Jamari apa Lemari ya, gue lupa kalau nggak salah mah. RT gue ngomong gini nih katanya, lu cari namanya Suari, orangnya ciri-cirinya pendek, kuntet, bogel, udah gitu giginya tonggos, ompong, pokoknya jelek dah, kagak ada cakep-cakepnya dah, intinya mana? Buset. Ya, saya mah, cuman saya kagak dikasih fotonya, begonya tuh RT. Emang lu agak kenal sama yang namanya Suari? Kalau kenal gue udah bakal nyamperin kemari. Lu nggak kenal jadi? Kagak. Hah? Nih gua. Ilang, cakepan gua lu. Nggak mungkin Buset, bang, Suari mah jelek. Lu ngomong dari tadi gue lagi dengerin aja, gue jelek-jelekin. Entar kata orang iya aja gue jelek. Hah? Tapi dilihat-lihat mah bang mendingan bang, nggak jelek-jelek banget. Ya kan? Ganteng kan? Cuma hancur bang. Buset. Gantengan gua bang masih. Ini orang Beneran bang. Sini. Apa yang namanya Suari? Lu di sini sebagai apa gue tanya? Ansip baru bang. Lu biar tahu. Di sini sebagai komandan di sini gua. Berarti atasan saya? Atasan lu jangan macam-macam sama gua. Hah? Gua ini di sini komandan lu harus hormat sama gua, lu harus sopan sama gua. Lu orang baru. Jangan macam-macam sama gua lu. Suari kita nggak tahu bang. Gua pecat lu di sini. Jangan bang, gua baru kayak mau jadi hansip, lu udah dipecat lah kapan gajiannya gua. Jangan macam-macam sama gua. La ilaha illallah. Mana besok gua emok, lu tau-taunya ge. Terbini gua mau ngedumel biar balik bawa duit. Udah. Lu mendingan duduk sini dulu. Iya. Gua di sini komandan lu. Jadi lu harus hormatin gua. Setiap apa pergerakan gua, lu harus hormat sama gua. Ya. Begini bang. Hah? Hormat. Buset. Iya ini begini, Ya, hormat. bukan begitu, bego bener lu. Ya abang jadi marah. Buset. Lu jadi orang. Buset. Sengaja banget. Lu bukan begitu, emang hormat katanya hormat begini kata Ya, bukan pas saya begitu, ge. hormat gua begini-gini komandan, kuman. Nah karena saya tanya hormat gimana? Maksud gua, setiap pergerakan gua untuk menuju kehidupan, tuh, ya kan? Lu harus mengerti dan taat sama gua. Lu ngerti gak omongan gua? Tadi abang nyebutnya apa? Hormat. Menghormati kalau itu dia. salah. Kalau orang salah teh ngaku sama salah. Iya. Nah. Tapi tenang. Lu pokoknya sama gua mah mau apa aja nggak usah takut. Perut lu lapar, lu haus, lu tinggal nunjuk. Oh, namanya ada kopi sama ada uduk. Ya pokoknya lu ada apa-apa di jalan sama gua, lu lapar, lu nunjuk. Nunjuk aja. Oh, dijamin dikasih makanan. Kalau belum tangan lu cantengan, lu jangan berhenti nunjuk ya. Nunjuk we. Iya. Buset buneng. Iya, gue juga sama, gue juga pengen kalau lapar sama. Iya bang. Ini gratis. Bang. Ini kampung rumahnya serem amat bang. Mana? Di sini. Kata siapa lu? Ya itu kemarin gue denger nih bang. Lu tahu ya? Itu peta apa? Anu fitnah. Oh, ya, fitnah. Nih gini bang, gue denger kata tetangga gue katanya, lu kemana emang kok? Ya. Lu jadi hansip, sekarang mah gue ada pangkatnya, gue mah hansip. Lu baik-baik kalau di kampung itu. Itu jangan lu dengerin orang-orang nih. Gue udah jaga di sini udah setahun lebih. Kagak ada apa-apa. Ini rumah kosong. Kata siapa? Katanya Ge memedinya banyak banget.
Lu emang belum tahu emang? Hah? Belum tahu? Di situ Gua ada mah apa? jujur ya namanya setan mentah dulu, Bang. Oh, Dani. Takut, Bang. Kayak gua dong nih. Gua tuh. Gua udah macam merek gua kan di sini. Berani. Lah, takut Sama baik. Takut Nah. juga gua juga. Tapi belah mana, Bang, itu rumahnya, Bang? Lagi hari apa gua ke sono ya? Kalau nggak salah malam Jumat gua lagi kapan ke sono Nah, diri. Gua kan dapat tugas dari RT. Bilang suruh ngelongok rumah yang kosong yang di sono. Ada. Ada setannya. Jadi gue pas malam itu gue ketemu sama pocong. Gue boleh. Tadi Bang. Lah, ini gue merinding nih. Nah, lu. Ngomongin pocong. Tadi Bang. Jadi merinding begini. Sudah. Bukan merinding lagi ini mah, Bang. Bulu kudu gua apa tebel banget ya? Panas banget Ini ya. bulu gue banyak nih. Sama nih, Bang. Tahan. Tahan. Action. Aduh, makanya jangan segala ngomongin pocong kan. Iseng ini. Mau kemana ini, Bang? Aduh, udah dah. Mendingan kita Keliling di jalan yuk. Jalan aja yuk, kita ngomong Iseng yuk. kemana nih? Iseng ini sini. Mana sih? Tahan. Oh. Action. Aduh, Bang. Pelan-pelan, Bang. Aduh. Sepi amat ini kampung, gak ada orang atu-atu acan. Jaga dari kemarin, dewek mulu, agak ada temennya. Minta gaji kagak ditaikin sama RT. Pelit banget RT dah. Aduh. Kemana gue nyari yang namanya Suwari ini? Kayak yang ciri-ciri dari RT katanya kalau nggak salah ya, giginya ompong. Onggos. Action. Onggos. Nah, lo ada orang. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Boleh nanya orang, Bang? Kita dari tadi udah muter-muter nyariin orang yang namanya Suwari apa Jamari apa Lemari, gue lupa kalau nggak salah. RT gue ngomong gini nih katanya, lu cari namanya Suwari, orangnya ciri-cirinya pendek, kuntet, bogel, udah gitu giginya tonggos, ompong, pokoknya jelek dah, kagak ada cakep-cakepnya dah, intinya mana? Buset. Cuman saya kagak dikasih fotonya, begonya tuh RT. Emang lu agak kenal sama yang namanya Suwari? Kalau kenal gue udah bakal nyamperin kemari. Lu gak kenal jadi namanya Suwari? Kagak. Hah? Nih gua. Gila, cakepan gua lu. Gak Buset, mungkin, Bang. Suwari mah jelek. Lu ngomong dari tadi gue lagi dengerin aja, gue jelek-jelekin. Entah kata orang, iya aja gue jelek. Hah? Tapi dilihat mah Bang mendingan Bang, gak jelek-jelek banget. Ya kan? Ganteng kan? Cuma hancur Bang. Buset. Gantengan gua Bang masih. Ini orang. Beneran, Bang. Sini. Apa yang namanya Suwari? Lu di sini sebagai apa? Gue tanya. Ansip baru Bang. Lu biar tahu. Di sini sebagai komandan di sini gua. Berarti atasan saya. Atasan lu macam-macam sama gua. Hah? Gua ini di sini komandan lu harus hormat sama gua, lu harus sopan sama gua. Lu orang baru, jangan macam-macam sama gua lu. Biar kita nggak tahu Bang. Mau gua pecat lu di sini. Jangan Bang. Hah? Gua baru dia mau jadi hansip ini udah dipecat belakangan gajiannya gua. Jangan macam-macam sama gua. Ilahi lo. Mana biasa gua emok lu tau-taunya ge. Terbini gua mau ngedumel be orang balik bawa duit. Action. Udah. Lu mendingan duduk sini dulu. Duduk. Iya. Gua di sini komandan lu. Jadi lu harus hormatin gua, setiap apa pergerakan gua, lu harus hormat sama gua. Ya. Begini Bang. Hah? Hormat, buset. Ini begini Ya hormat. bukan begitu lu, bego, bener lu. Kamu jadi marah. Buset. Jadi orang. Buset. Gua komandan lu. Ai. Lu bukan begitu, emang hormat katanya hormat begini kata Ya bukan Pak begitu Sege. hormat gua, begini-gini komandan, kuman. Nah, karena saya tanya hormat gimana? Maksud gua, setiap pergerakan gua untuk menuju kehidupan, tuh, ya kan? Lu harus mengerti dan taat sama gua. Lu ngerti gak omongan gua? Tadi abang nyebutnya apa? Hormat. Menghormati. Nah, itu dia. Kalau Iya. orang salah teh ngaku sama salah. Iya. Nah. Tapi tenang. Lu pokoknya sama gua mah mau apa aja nggak usah takut. Perut lu lapar, lu haus, lu tinggal nunjuk. Oh, Tuh. namanya ada kopi sama ada uduk. Ya pokoknya lu ada apa-apa nih jalan sama gua. Lu lapar, lu nunjuk. Nunjuk aja. Oh, dijamin dikasih makanan.
Kalau belum tangan lu cantengan, lu jangan berhenti nunjuk ya. Nunjuk baik. Iya. Buset, Bune. Lah iya. Gue juga sama, gue juga pengen kalau lapar mah. Iya, Bang. Di gratis. Ini kampung rumahnya serem amat, Bang. Mana? Di ini. Kata siapa lu? Ya, Gua kemarin gue denger nih, Bang. Lu tahu ya? itu peta apa? Anu, fitnah. Oh, ya, fitnah. Nih gini, Bang. Gue denger kata tangga gue katanya, lu kemana emang kok? Ya. Lu jadi hansip sekarang mah, gue ada pangkatnya, gue mah hansip. Lu baik-baik kalau di kampung itu. Emang itu jangan lu dengerin orang-orang nih. Gua udah jaga di sini udah setahun lebih. Kagak ada apa-apa. Ini rumah kosong. Kata siapa? Katanya Gek memedinya banyak banget. Lu belum tahu emang? Hah? Belum tahu? Di situ ada apa? Jujur ya, namanya setan mantar dulu, Bang. Oh, Dani. Kayak gua dong nih. Gua udah macam merek. Gua kan di sini. Berani. Lah takut sama dia. Iya, takut juga gua juga. Tapi belah mana, Bang, itu rumahnya, Bang? Lagi hari apa gua ke sono ya? Kalau nggak salah malam Jumat gua lagi kapan ke sono sendiri. Gua kan dapat tugas dari RT bilang suruh ngelongok rumah yang kosong yang di sono. Jadi malam Jumat gua dapat tugas dari RT. Gua ngelongok tuh rumah dewek-dewek tuh di situ tuh. Ada. Saya tadi gua pas malam itu gua ketemu sama pocong. Gua pengen Kan lu, Bang. lah, ini gua merinding nih. Ngomong-ngomongin pocong. Kan lu, Bang. Jadi merinding begini lu. Cet. Bukan merinding lagi ini mah, Bang. Bulu kudu gua apa tebul Makanya gua nih, panas banget ini bulu gua apa banyak nih. Sama. Aduh, makanya jangan segala ngomongin pocong kan. Iseng ini. Gua kemana ini, Bang? Aduh, udah dah. Mendingan kita di sini yuk, jalan aja yuk, kita ngontrol yuk. Iseng ini di sini. Aduh, Bang. Pelan-pelan, Bang. Di ini sekarang lu gua kasih tahu rumahnya RT. Lempengan mana? Belah mana, Bang? Jauh. Ya makanya ini sekarang gua mau kasih tahu biar lu tahu. Iya, belah mana? Kalau gua nggak ngasih tahu, lu kan kagak tahu. Iya kan gua kagak tahu belah mana. Makanya ini sekarang gua mau kasih tahu sama lu. Ya, sama RT. Hah? Lu belum tahu kan? Ya makanya gua kasih tahu lu biar tahu. Nanti kita lurus, lurus ada pohon beringin, belok kanan dikit. Nah, rumah RT. Itu kuburan. Buseng. Nah, pas dari kuburan, lempeng lagi, lempeng nanjak dikit, Naik. turun ke bawah. Iya. Nah, RT rumahnya. Itu empang, orang empang, tempat anu. Jamban. Iya. Masalah. Iya. Bisa ke situ. Mau ke rumah RT pakai jamban? Nggak RT, Bang, baru balik kita, Bang. Iya, iya. Perkenalan dulu, Bang. Kita kan belum, Iya. Bang. Ada ya. Pokoknya gua kenalin sama RT dah ya. Lewat sini aja nih. Mana? Anu. Nah, tuh. Itu. Lah. Udah ada RT ono. RT lagi ngejedok baik, ngapain dia? Mikirin emok besok. Bukan bikin utang. Utang banyak tagihan mulu. RT. Dia lagi manggut-manggutnya kayak burung pelatuk gitu. Apa ya? Lagi ngecak kali. Iya kali. Nggak salah. Apa dapet apa kagak? Iya. Assalamualaikum. Ansip. Iya teh, saya teh nih. Ayo, perkenalkan, Iya, iya. perkenalkan saya dulu. Iya. Duduk. Duduk, Sip. Ya ini teh nih anak buah saya teh. Iya, tadi juga saya dia udah ngomong. Iya. Pengen ketemu Pak Suwari. Nah, itu ternyata udah berdua. Alhamdulillah. Jadi ada temennya Pak Suwari kan. Kenalin udah kenal. Udah kenalan belum? Jangan nunduk-nunduk aja. Komandan. Mau lagu apa juga? Tengil. Iya. Tapi kayaknya udah akrab banget. Sama Cocok dia? Lah, cocok udah. Sepasang udah. Set, Jadi ada temennya jaga ya. malah bobot pengus teh. Ya ilah. Udah lah, nyari orang yang bagaimana ke teh. Ya, habis kemana emang dapetnya begitu? Lihat tuh, mukanya lihat tuh. Mukanya. Begini ya anak Emang saya. dari potongannya mah agak kurang dikit. Iya, namanya kurang apa? Dikit lah gitu. Apa namanya? Kekurang. Ini rumah kosong, rumah isinya sih. Ini. Enggak, dari tadi gua enggak serem enggak. Saya aja berani. Nih, gua bisi. sendirian mah. Ya. Hah? Ini. Tuh. Ya. Ya Allah. Lu denger gua ngomong? Lah kan. Bego. Gua kan denger lu. Doang.
Joko, RT. bohong itu. RT dari tadi sendirian di sini. Emang ngapain sih teh di sini? Biasa tuh. Lu kagak tahu ya? RT lagi janjian apa janda Hilda. Yang semok itu. Yang saya mau itu. Yang Ya ampun bodinya dah. pohai kayak gitar Spanyol. Ya, lebih, ini mah lebih. Yang anunya apa gede Bener, banget. iya. Ibarat itu kayak semangka kebelah-belah. Jangan asal ditepak ngembal. Nggak utut deh. Bener itu mah. Mantep bener itu teh itu. Saingannya banyak. Saingan banyak. Banyak. Tenang masalah itu mah teh. Sebut nama saya teh 3 kali. Nah, mantan lurah demen. Wakil RT demen. Banyak banget saingannya berat-berat. Aduh, Sekarang mah Iya, teh saya. yang penting mah. Ya, Tuh. bohong, teh. ya itu. Bohong. Sebut aja nama saya 3 kali kalau mau ngikutin si Hilda mah gampang. Tuh. Sebut nama saya 3 sama kali. nama dia sebut. Sebut nama dia aja gitu. Ya sebut aja pengen tahu. Ya. Saya mah Joko begini kayak turunan. Terus dia Tuh. demen kalau nyebut nama 3 kali Jamin. gitu. Dijamin. Jamin. Dijamin suka. Enak. Wah, itu mah parah Joko. Bukan begitu, Teh. Tapi Hilda gimana mah udah keliling, udah. Iya nih keliling, teh, udah nih keliling. sebenarnya juga nih saya mau ngomong nih teh nih. Saya kan kemarin dapat tugas dari RT tuh. Iya. Yang pernah saya ceritain tuh teh, yang waktu saya malam tahu. Jumat kemarin. Jumat kemarin yang muter sendiri itu. Saya sendiri tuh teh. Awalnya sih nggak ada apa-apa teh. Saya jalan sendiri sampai saya ngecek kamar teh. Iya. Terus saya ngecek kamar, saya jalan ke depan. Nah di situ baru saya terasa teh, wih, ada apaan, Bang? merinding teh. Pengen kencing. Pen berak. Buset, Apa lapar? merinding. Buset, kenapa jadi pengen? Merinding. Berarti kan? Iya, tapi kalau merinding pengen Gue jadi bengek dah. Ya ilah. Ada pocong teh. Sepisang Selama banget teh. saya- Aduh. Selama saya jadi RT muter-muter nggak pernah ketemu. Ya, RT mah. Enggak enak itu. Belum tahu aja teh. Saya ngeliat percaya. dengan kaki mata saya teh. Saya ngeliat sendiri. Oh, pakai mata keok gitu. ngeliat. Apa namanya yang bisa ngeliat dewek-dewek itu. Sama teh. Mata batin. Hah? Mata batin. Mata batin. Iya teh, mata batin. Aduh. Masa? Wah, udah teh saya Orang kagak. ada. Gua Bohong ngoro. itu bohong. Goro Lu dia, kagak goro. percaya kalau dibilangin lu belum lihat aja sih lu. Kayak gitu Kayak pokoknya deh. goro lagi. Bacain ayat kursi, itu mah sholawatan. nakut-nakutin dia aja Apa kali. baik. Lagu udah gue bacain sebisa gua. Dari A sampai Z saya bacain. Apaan bacanya? A sampai Z saya bacain. A, B, C. Kagak mempan deh. Itu mah Aduh. abang ditabuk. Iya. Nih kalau ketemu sama yang begituan ya, Bang, Iya. ya. Jangan lu bacain ayat kursi. Bacain doa nih, doa yang paling manjur buat ngelutin setan. Ada tuh ya? Doa apaan? Doa apaan? Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Allahumma barik lana Ya, PA dah. bima rojaktana wakin aja benar. Dijamin. Itu mah doa makan. Nah, Ya, PA. kan kita baca itu setan lari. Lah sebabnya? Lapar. Gua makan dia. Ayo. Lah coba itu. Iya, bener juga ya. Gitu. Jadi jadi setan takut ya kita baca doa Takut makan. karena gitu. mudah kalau ketemu Takutnya kita takut bilang, kehabisan nasinya. Pokoknya itu mah bohong dah, fitnah. Ya, RT mah. Nah, ya selama jadi RT muter-muter gini nggak pernah ketemu. Saya ngeliat sendiri, Teh. Saya ngeliat sendiri. Tiap malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. kita batin. Mata batin? Iya, Teh, mata batin. Ya, aduh. Masa? Wah, udah Teh. Udah, Kagak, Bang, bohong goro. itu bohong. Goro dia, goro. Percaya kalau dibilangin lu belum lihat aja sih lu. Kayak gitu pokoknya nih Goro lagi. bacain ayat kursi, Itu mah sholawatan. nakut-nakutin dia aja Apa kali. baik. Lagu udah gue bacain sebisa gua. Dari A sampai Z dibacain. Apaan bacanya? A sampai Z dibacain. A, B, C gitu. Kagak mempan, Teh. Itu mah malah ditabuk. Nih kalau ketemu sama yang begituan ya, Bang, ya. Jangan lu bacain ayat kursi. Bacain doa nih, doa yang paling manjur buat ngitung-ngitung setan. Ada tuh ya? Doa apaan? Doa apaan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana PA. bima rojaktana wakin aja benar. Dijamin. Itu mah doa makan. Ya, PA. Kan kita baca itu setan lari. Lah sebabnya? Lapar. Gua makan ya. Ayo. Lah coba itu. Iya, bener juga ya. Gitu. Jadi jadi setan takut ya kita baca Takut. doa makan. Makanya mudah kalau ketemu. Takutnya takut kehabisan nasinya. Pokoknya itu mah bohong dah, fitnah. Ya, RT mah. Saya selama jadi RT muter-muter gini nggak pernah ketemu. Saya ngeliat sendiri, Teh. Saya ngeliat sendiri. Tiap malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu ngancongin si Hilda. Kan lewat rumah kosong ini kagak pernah nemu. Dia apa? Ya,
Apa jegrek teh di depan muka saya pisan. Beneran bang. Kayak tempat tadi kali Bohong kok, bohong. Di depan muka saya pisan teh. Jangan nakut-nakutin dia, Lu ntar bukan berani takut keliling. Lu kalau ketemu lu berani emang lu? Ntar nggak berani keliling dia. Jangan aku takutin gua. Bukan ini bukan masalah takut ini kan saya bilang jangan lihat mukanya teh, aduh udah kapok Percaya, teh udah gua kapok teh. percaya. Ini ngapain teh di sini nih? Ya ini dia rumahnya teh. Aduh, gue takut teh. Ya. Aduh, Dari tadi kan saya janjian nih. ya itu dia pisan. Saya janjian Beneran dari nih? sore Ini nih. rumah yang diceritain tadi. Ini rumahnya ngapa saya cerita di sini? Kagak ada, bohong. Bohong. Saya janjian sama Hilda di sini. Makanya WA-WAan terus sama Hilda. Dia juga kagak datang. Emang enggak Gua merinding. emang kagak terasa Kagak, teh, di sini kagak. ada apa-apa. Saya mau berani. Oh, ini berani. Berani. Nanti kalau ada apa-apa, ente tanggung jawab sendiri ya. Ya tanggung jawab masing-masing lah. Nah, iya, nggak usah pakai ngomong sama orang lain. Ya kagak itu mah. Pokoknya lihat lari aja gitu. Saya mah enggak. Lihat lari, berarti bukan berani, takut. Coba itu, nggak berani. Lah modal saya cuma lari doang. Bengi. Aduh, udah dah. Saya kalau masih ada penghuninya, dah. Pak Sahata. Wah bangkunya Ya. nggak ada lagi nih gimana ini. Pak. Lo bagian kita mengalah, Pe. Masa RT yang diri kan kagak ini. Kita mah orang Iya. baru rakyat, kita mah udah belum hari, Pe. Dari mana Pak Sahata? Dari pengajian masjid. Pak RT ngapa nggak datang? Ya saya kan tadi dari rumahnya Hilda ngancong dulu. Nah begitu dong. Aduh Jadi- punya anak gua kan begini. Jadi sekarang Pak RT ngebelain satu orang daripada jadi tokoh masyarakat. Saya malu. Bukan gitu, Teh. Tadi DKM nanyain kemana RT kita belum nongol. Tuh. Berarti DKM itu budak. Padahal saya udah mesen loh dari sore. Gua hari ini kagak datang. Gua nggak bisa ngaji. Gua ada urusan, ada janjian. Wah bohong dia tuh. Pak RT, saya mau nanya. Iya. Ini tumbinan ini. Yang hijau begini ada 2. Emang udah nama? Nah ini yang baru. Yang hijau ada Ini yang 2. baru nih kenalin. Nama saya Aril. Bohong Pak Joko. Ini ansip baru. Oh, ansip Anak baru. buah Iya. saya nih. Gua pesen sama lu ya. Ini cuma lu aja yang tahu. Jangan sampai lu cerita ke orang lain. Nggak mungkin lah Pak. Karena saya hidupnya kan di sini. Iya, masalahnya kalau sampai orang lain tahu, otomatis lu juga kerja di sini berhenti. Lu kagak punya pencarian. Lu nggak bisa ngapkain anak lu yang di kampung. Ya saya ngerti Pak. Saya akan tutup rahasia ini Pak. Janji? Janji Pak. Kalau emang lu ngebocorin rahasia ini, lu tanggung sendiri akibatnya ya. Ya kayaknya nggak mungkin Pak. Karena hidup saya juga tergantung kerjaan di sini Pak. Ya udah, kalau emang lu berani, sumpah nggak bakalan bocorin apa yang gue ceritain ke lu, gue ceritain. Udah langsung aja ceritain Pak. Jadi awal mulanya gini Ul, gue juga nggak langsung hidup berkecukupan, ini ada itu ada, apa yang gue pengenin juga ada. Itu semua ada sebab musababnya Ul. Oh, ya benar juga sih Pak. Hidup Bapak enak. Iya, karena enaknya dilihat sekarangnya doang. Dulu Ul, hidup gua terus terang aja, maaf aja, lebih susah dari lu Ul. Kalau lu tahu sendiri, kalau lu sih gua yakin sesusah-susahnya lu nggak mungkin sesusahnya gua. Masa sih Pak? Ah kayaknya nggak mungkin. Bapak enak keadaannya. Enak karena yang lu lihat sekarang. Dulu beban hidup gua lebih berat dari lu Ul. Oh gitu ya Pak. Nah, awal mulanya gini. Dulu gua pengangguran kelas berat. Pokoknya cari kerja sono sini susah. Jangan kan nyari kerja yang enak Ul. Nyari kerja yang kagak enak aja. Gua pengen jadi buruh aja biar gua bisa makan. Susahnya Ul udah kayak apa tahu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu,
gua kredit motor, gua ngojek juga emang susah. Nah, awal dari gua ngojek gini, gua ketemu temen gua, Ul. Oh gitu. Gua ketemu temen, gua curhat apa yang gua rasain selama ini. Nah, dari situ dia ngasih solusi, dia ngasih saran. Itu pun dengan catatan bila gua mau ngejalaninnya. Tapi kan gua penasaran, gua tanya temen gua lagi, emangnya apa yang harus gue jalanin? Nah, di sini dia nyaranin gua diajak sama dia ke kampungnya dia, Ul. Di Jawa itu, Pak? Apa tuh di mana? Kalau untuk nama daerahnya gua lupa. Pokoknya gua ikut dia. Gua ikut dia pulang kampung. Nah, gua di kampungnya ini perjalanannya aja, Ul. Perjalanan aja. Terus terang, emang gua nggak punya duit. Jadi apa-apa pun dari ongkos transport, makan, minum, ngopi, gue semuanya itu yang jamin temen gue, Ul. Oh berarti dia orang berada juga gitu, Pak ya? Ya dibilang orang berada juga enggak. Pokoknya dia niatnya ikhlas buat nolong gue, biar gue bebas dari belenggu kehidupan yang susah. Oh iya, dia juga nggak tega lihat temennya kayak gitu ya? Betul. Nah akhirnya sampai ke kampungnya. Nah di kampungnya juga gue nggak langsung istilahnya gimana ya, gue di rumah dia dulu ya, sekira-kiranya dapat 2-3 hari. Nah dari situ dia nanya gue lagi. Oh nggak langsung ke pokok permasalahannya? Enggak, karena itu kalau kata dia nggak boleh. Nah kan gue tanya, Jang, gue di sini di kampung lu, gue udah 3 hari, gue makan, gue ngerokok, gue ngopi, apa yang gue pengenin lu cukupin semua. Tapi gua kagak tahu Jang apa yang harus gua kerjain. Nah, iyalah pasti bingung lah, Pak. Bingung, gua nggak enak kan. Nah akhirnya dari situ dia nanya balik ke gua, Mang Sata memang mau berubah? Gua jawab dong, iya Jang. Terus apa yang harus gua lakuin? Iya, kita kan masih tanya-tanya terus kan. Ya. Gua harus gimana ini gitu. Gua tanda tanya. Akhirnya pelan-pelan dia ngomong, Mang, di sini ada kuncen. Nah, dikenalin dengan gue dikenalin kan sama kuncen ini. Nah sama kuncennya ini gue ditanya juga sama kuncennya. Oh iya. Mang Sata serius mau minta pertolongan saya? Iya Ki, saya memang butuh pertolongan Aki. Nah ini juga atas saran Mang Ujang. Nah saya dikenalin sama Aki. Nah kalau memang Aki ngomong gitu, terus terang aja, saya butuh pertolongan Aki. Ya biar belenggu ekonomi saya, kehidupan saya nggak sesusah apa yang saya rasain. Pokoknya derajat kita agak naik lah gitu ya. Nah dari situlah kuncen ini menawarkan suatu ajaran lah, suatu aliran. Ini ya boleh dibilang aliran hitam lah. Aliran hitam. Itu saya dibuat perjanjian setan. Oh perjanjian setan. Perjanjian setan. Nah di situ dalam perjanjian itu, Ul, ada beberapa hal yang harus saya pantang dan nggak boleh saya langgar. Ya salah satunya saya nggak boleh makan daging ayam. Daging ayam nggak boleh, Pak? Nggak boleh. Kamu selama ini nggak pernah lihat saya makan daging ayam kan? Ya memang sih belum sih, Pak. Karena kan rumah kita jauh, Bapak makan di sono, saya makan di sini. Masa saya ngelihat Bapak makan ayam atau enggaknya? Nah terus saya juga nggak boleh makan daging kebo. Kepantangannya itu, Pak ya. Nah terus nggak boleh makan daging sapi. Jadi itu saya yang harus, ya istilahnya yang boleh saya makan ini cuma jenis ikan aja. Oh ikan. Sayuran gimana, Pak? Kalau sayuran
kalau sayuran bebas, kecuali satu yang nggak boleh saya makan, sawi putih, Ul. Karena saya kalau makan sawi putih, terus terang aja, penyakit medis saya kambuh. Saya kalau makan sawi putih langsung, saya kalau buang air kecil, itu air seninya nih berubah warna jadi merah. Enggak, Nah, Pak. Terus syaratnya apa lagi, Pak? Saya jadi penasaran ini juga pengen atuh. tapi kalau kemau saya, kalau saran saya, walaupun Paul saya ceritain syaratnya, pantangannya, kalau bisa, Paul jangan pergi ke sana. Ya kan, Bob. Saya pengen kayak Bapak, punya kos-kosan, punya mobil, punya bini cantik. Enggak usah, cukup kamu hidup di bawah saya aja, karena lebih nyaman. Ya Nah, kalau Bapak terus bisa ngejamin kehidupan saya, ya saya siap. Mau. selama saya ada umur, kamu ada umur, kamu cukup dari saya aja. Jangan sampai terjadi seperti hal yang saya alami. Memang kendalanya apa sih, Pak? Sampai Bapak bilang gitu sama saya. Ya, karena persyaratannya berat, Ul. Persyaratannya berat, Akibatnya gitu. ritualnya juga berat, apalagi akibatnya, Ul. Oh gitu ya, Pak. Nah, awal mulanya saya ngebangun rumah ini hasil perjanjian setan, Ul. Nah, dalam perjanjian itu, tadi kan pantangannya kan udah saya kasih tahu semua, ya kan? Dan syaratnya pun tuh berat, Ul. Iya, Pak, coba apa, Pak? Saya jadi penasaran ini, Pak. Persyaratannya, saya mengeluarkan darah pribadi saya. Itu satu gelas gagang, Ul. Kamu tahu kan, satu gelas gagang ini, itu kan ukuran 1,5 liter. Nah, darah saya diambil 1,5 liter ini untuk nyiram, ya boleh dibilang batu lah. Iya, pokoknya benda keramat gitu ya. Benda keramat. Nah, darah saya diambil tuh seukuran gelas gagang. Gelas gagang yang ukuran 1,5 liter itu kan ada tuh gelas beling Iya, tuh. saya tahu. Gelas belingnya 1,5 liter itu. Nah, darah saya diambil. Itu kalau memang enggak niat 100%, kita diambil darahnya nih. Jangankan darah setengah gelas, kita luka bacok, darah hilang sedikit aja, pala pada puyeng akibat kurangan darah. Ya, apa jangan kan kehilangan, digigit nyamuk ya udah dikit banget, pasti ditepok juga tuh nyamuk. Ya karena niat saya udah bulat, akhirnya darah saya ambil kurang. Nah, dari diambil darah itu, wah, dari situlah mulai bereaksi, mulai bereaksi secara perlahan-lahan. Ekonomi saya seperti yang memang sih nggak semudah yang Paul lihat langsung, umpamanya langsung wah langsung banyak enggak. Itu juga butuh proses. Nah, dari hasil ritual saya, hasil mediasi saya, akhirnya terkumpullah uang sedikit. Lama-lama ibarat peribahasa kan, dari sedikit-sedikit kan akhirnya menjadi bukit. Nah, sekiranya uang saya udah cukup, maka saya buatlah kos-kosan ini. Uang itu datang sendiri atau melalui usaha, Pak? Usaha, Ul. Melalui usaha. Mulai usaha. Jadi usaha apa gitu, laris terus gitu ya? Nah, memang saya usaha, saya ngojek kan. Usaha saya ngojek, akhirnya saya punya langganan, saya punya jemputan kiri kanan, siang malam. Nah, uang dari situ tuh saya kumpulin semua. Orang yang biasanya nggak naik ojek sama saya, Bang ojek, naik sama saya. Pokoknya penglaris lah itu ya. Saya minta harga sekian, dia mau. Apapun yang kita ucapkan dari lidah, ini orang nurut semua. Gitu. Nah, dari situ uang saya banyak, maka saya buatlah kos-kosan ini. Nah, memang kalau dibilang kos-kosan ini angker, serem, menakutkan, suka ada penampakan yang di luar nalar,
suka terdengar suara gaduh, suara bising ya kan? Tuh Pak, kemarin tuh anak mahasiswa gitu begitu Mas. Selalu gitu mendengar suara dari kamar mandi lah, suara air jatuh sendiri. Maksudnya udah ada yang hidupin sendiri. Penampakan Pak, penampakan kuntilanak, penampakan pocong, ada. Tiap saat pasti ngadu ke saya. Pak ada penampakan gini-gini. Ya karena saya nggak tahu kan. Saya kan selama ini belum pernah ngalamin. Makanya saya nggak ketawa-ketawa aja. Makanya memang saya berpesan sama kuncen ini. Siapapun yang menikmati duit hasil ritual saya, seperti kamu kan menikmati nih Iya. hasil duit ini, saya berpesan, siapapun yang ikut makan ini, hasil duit ini, kalau bisa, kalaupun itu misalnya ada penampakan hal-hal yang yang di luar logika, jangan dikasih lihat, jangan dikasih suara-suara lah, anggap aja seperti tidak terjadi apa-apa. Oh gitu ya. Saya Jadi berpesan ibarat perjanjian gitu Pak ya. Perjanjian setan memang begitu. Nah, sebenarnya saya ingin melepas perjanjian setan ini. Sebenarnya saya pengen banget. Saya juga udah bosan, udah jenuh menjalani ritual ini. Tapi gimana ya? Kuncinya udah tutup mata duluan. Oh, jadi caranya untuk menghilangin belum tahu Bapak ini. Jadi kuncinya ini meninggal. Nah, saya nggak bisa membalikin ini semua, Ul. Oh, Saya mau balikin ini semua nggak bisa. Karena kuncinya ini udah meninggal duluan. Akhirnya saya nggak bisa, akhirnya saya terus menjalani ritual yang kemarin-kemarin ini sampai sekarang. jadi kalau untuk menghilanginnya gimana Pak? Nggak mungkin Bapak begini terus. Makanya saya juga bingung. Saya juga pengen lepas dari belenggu ini. Saya juga pengen nyaman, pengen tentram hidup seperti kamu ini, Ul. Saya lihat kehidupan kamu tenang. Ya walaupun gaji sebulan, kamu gaji berapa duit saya lupa? 2,5 sih Pak. Ya masalah saya kan emang nggak pernah gaji kamu kan. Kamu aja ngambil sendiri kan duitnya kan. Ya Pak gaji saya 2,5 ya. Yaudah silahkan kamu ambil aja dari uang di laci. Jadi Iya. saya terus terang aja nggak tahu gaji kamu berapa. Yang penting intinya kamu jujur sama saya. Kalau kamu jujur, kamu sepertahankan kerja di sini. Itu aja. Itu juga setiap habis gajian langsung saya kirim, saya transfer ke kampung Pak buat anak bini saya. Oh iya gimana? Ngomong-ngomong, anak kamu yang bontot sekarang udah kelas berapa ini sekolah? Udah SMK Pak kelas 2. SMK kelas 2. Nah terus? Yang pertama udah kerja Pak, alhamdulillah. Nah itu hasil dari saya kerja di sini sama Bapak. Ya walaupun saya nggak bisa gaji kamu lebih dari segitu, saya minta kamu bersabar aja di sini. Kamu jalanin aja ini. Ya selama Bapak nggak pecat saya, ya saya akan setia sama Bapak di sini. Saya nggak mungkin mecat kamu, Paul ini udah saya anggap seperti keluarga sendiri. Makasih Pak. Paul orangnya telaten, ya kan, sabar. Setiap apa-apa yang kos-kosan ini kurang rapi. Tapi maaf ya Pak, hari ini kayak saya belum nyapu karena baru bangun. Tengah malam Pak anak kos itu minta inilah ngadu itu kan saya capek Pak. Ya saya timpalin ngobrol bentar, saya suruh sabarlah Mbak. Jadi nggak sempet nyapu, nggak bisa nyiapin Bapak minum nih hari ini saya belum masak Pak. Oh, nggak apa-apa, Ul. Ya saya lihat sih lantai masih bersih. Ya kalau untuk hiasan meja, saya tadi udah sarapan di jalan. Ya kebetulan saya juga semalam kan habis begadang. Ya walaupun gini kan saya masih aktif di lingkungan, Ul. Iyalah Pak. Semalam kan saya rapat RW tuh, kebetulan rapat RW sampai jam 2 kalau nggak salah. Rapat RW sampai jam 2, nah saya nggak bisa tidur. Tapi ngomong-ngomong, ibu kok nggak ikut tumben Pak?
Ibu lagi sibuk, Ul. Oh. Ya Anak kamu, Bapak sekolah ya, ibu sibuk. Makanya Iya. Bapak berangkat sendiri ke sini. maka saya sendiri. Ibu tadi sempat saya ajak, Mah mau ikut enggak? Enggak ya, Dede sekolah. Kasihan kalau nggak ditemenin, masalah yang lain ditemenin, masa Dede nggak ditemenin. Nah terus ayah ke kos-kosan sendiri nih untuk ngecek kos-kosan. Ya udah kamu aja sendiri. Ya udah, akhirnya saya jalan sendiri kemarin. Tapi ibu sama anak Bapak pada sehat kan ya? Sehat. Oh ya, Syukur Bapak. Ibu titip salam sama kamu, Ul. Waalaikumsalam. Iya. Ya karena ibu juga kan nganggap kamu tuh bukan orang lain, Ul. Iya sih Pak, ibu baik banget sama Udah saya. seperti saudara sendiri lah. Pak. Ibu baik banget sama saya Pak. Bilangin sama anak Bapak juga itu, udah saya anggap saudara saya sendiri. Iya. Anak saya juga yang gede sekarang ya udah mapan lah. Dia udah kerja. Alhamdulillah kalau gitu Pak. Tapi ngomong-ngomong udah merit belum anak Bapak? Kalau itu sepertinya dia belum kepikiran loh ke situ. Dia masih suka jalan kiri, jalan kanan. Jadi untuk masalah ke sana dia belum. Tapi kalau untuk teman perempuannya sih ya seringlah datang ke rumah. Ya pastilah Pak. Apalagi anak saya kan orangnya ganteng. Kerja, Mapan. mana-mana motor ada, ya pastilah. Ya kalau ke situ sih nggak buat jaminan sih, sebenarnya. Masalahnya kalau untuk motor itu, jangankan orang yang mapan. Sekarang orang yang ekonominya pas-pasan aja punya motor. Ya mungkin Paul juga di rumah, di sini aja Paul nggak ada motor. Siapa tahu kalau di Nggak kampung punya. motornya gede. Kalau saya nggak punya Pak. Jangan suka merendah. Cuma sekolah deket aja sama rumah saya di kampung. Anak saya nggak perlu bawa motor. Kadang-kadang Paul suka merendah sama saya. Memang nggak punya Pak, makanya dengan seperti Bapak tadi, saya pengen ngeliat keadaan Bapak naik mobil, anak bawa motor, pengen kayak orang-orang gitu, kayak berapa lah contohnya, bisa gaji saya. Ya, kalau memang kamu pengen seperti saya, ya saran saya cuma satu. Uang hasil gaji, Iya. kamu simpen. Kalau udah banyak, buat modal usaha. Jalani usaha yang normal-normal aja. Mana bisa Pak, Bapak gaji dari Bapak cuma 2.500.000, saya transfer. Saya mau nyisain gimana? Mana bisa buat nabung? Ngaco aja Bapak. Ya bukannya saya ngaco. Duit 2,5 juta kan kamu transfer ke kampung. Iya. Lah kamu kan di sini setiap ibu datang kan ibu selalu ngasih uang tip ke kamu Iya, kan. Nah, memang. uang tip ini buat pribadi kamu sendiri. Memang ibu suka ngasih, cuman kan hampir 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali Pak. Itu Tapi kan ibu kalau ngasih kan nggak tanggung-tanggung, Ul. Iya sih memang. Kemarin aja saya sempat tanya ke istri, Mah, ya si Paul kamu ongkosin gak tuh buat jajan? Saya ongkosin ya, berapa? 1 juta. Ya baguslah kalau gitu, Tapi sesuai kan, sama Pak, kinerja Paul. ingat, sekarang motor bulanan. Kalau saya kredit motor kan bayarnya bulanan. Dengan ibu ngasihnya 3 bulan sekali kalau ketemu. Ya kalau motor jangan pengen yang baru, Ul. Pengen sih Pak, biar mau mondar-mandir ke sono sini. Ya udah, sekarang gini aja. Kalau memang Paul pengen motor, besok hari apa? Besok hari Selasa Pak. Besok hari Selasa. Hari Rabu ke rumah, ambil motor. Buat kamu warawiri sini, buat inventaris kamu lah di sini. Itu juga motor sayang itu di gudang tuh nggak pakai, kagak dipanas-panasin sama si AA. Ya buat kamu aja bawa kemari. Kalau kamu butuh temen, ya nanti. Nggak usah Pak, nggak usah, saya sendiri tak berani kok. Berani? Udah biasa kayak gitu Mak. Oh ya udah kalau emang gitu. Tapi kamu misalnya ada rasa, ya karena kan yang kamu bilang tadi kan di sini ada sering penampakan. Nah cuman satu pesan saya. Ini gini Pak, penampakan buat orang-orang kos doang, buat diri saya mah enggak, cuman suara-suara doang. Ya udah, berhubung udah sore ibu juga ada nunggu saya tuh. Saya pamit ya. Ya udah, hati-hati Pak ya. Ya ini kamar ini yang bekas cewek yang mahasiswi yang kabur tadi. Udah kamu rapiin lah seperti. Oh iya ya, itu kalau apa udah adanya. pasti saya rapin lagi lah Pak seperti semula. Ya kalau kamu butuh orang, telepon Oh, saya enggak. aja nanti. Iya nanti saya gampang belakangan Ya udah. saya hubungin kalau saya benar-benar takut. Ya udah, saya pamit ya. Makasih Pak ya. Ah. Salam buat Ibu Pak ya. Oh ya, hati-hati ya Wal. Ya Pak.